Kita lanjutkan pembahasan di materi himpunan. Di sini akan dikenalkan hukum-hukum aljabar himpunan yang pada dasarnya itu serupa dengan hukum-hukum yang kita pelajari di materi logika. Ya, jadi ada beberapa sifat yang berlaku pada operasi antara dua himpunan atau lebih, dan sifat-sifat ini disebut sebagai hukum aljabar himpunan. Di sini sama seperti yang hukum ekuivalensi logika yang kemarin ya, cuma bedanya kalau kemarin pakai istilah ekuivalensi untuk menyebutkan sama dengan, kalau ini menggunakan kata sama dengan. Jadi intinya kurang lebih sama. Di sini ada hukum identitas, maka di hukum identitas yang kemarin juga sama, ada ya dua hal ini. Cuma kalau di hukum ekuivalensi logika yang kemarin, hukum identitas itu ada empat ini ya, ada 4 baris, ada empat jenis. Nah, kalau di sini hukum identitasnya dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan hukum identitas, ada yang disebut dengan hukum dominasi atau hukum nul ya. Jadi kalau yang ini yang ketika bertemu dengan sesuatu hasilnya adalah diri sendiri disebut identitas. Nah, yang ini disebut dengan hukum nul. Jadi kalau dalam hukum logika itu kemarin kita mengetahui ada operator atau sama dan. Nah, kalau di sini di hukum aljabar himpunan, ataunya itu dia setara dengan gabungan. Dan operator dan itu setara dengan operator irisan. Kalau pada aljabar himpunan, saya ulangi ya. Kalau operator atau di materi logika itu nanti setara dengan yang gabungan. Sedangkan operator dan kalau pada logika itu setara dengan operator irisan. Kemudian kalau di hukum ekuivalensi logika itu kita mengenali nilai benar salah ya, jelas. Nah, kalau di sini benarnya itu nanti dia setara dengan universal atau himpunan semesta, sedangkan nilai salah dia akan serupa dengan ini, himpunan kosong. Ya, seperti yang kita tahu ketika ada sesuatu diataukan terhadap himpunan kosong atau terhadap nilai salah, maka akan menjadi dirinya sendiri. Kan seperti itu kalau di hukum logika ya, hukum identitas logika, di ekuivalensi logika. Ketika diataukan terhadap nilai salah, maka akan balik ke dirinya sendiri. Nah, kalau yang ini berupa gabungan dan salahnya itu menjadi himpunan kosong. Jadi dia setara ya. Kemudian ini berlaku untuk hukum-hukum lainnya ya. Di sini ada 11 hukum. Ya, cuma bedanya kalau yang kemarin itu kan ada 12. Ini ada sedikit perbedaan, nanti bisa dilihat kembali ya. Di sini ada hukum komplement. Nah, yang ketiga ini hukum komplement, dia serupa dengan hukum negasi. Jadi ketemu dengan negasi dirinya sendiri. Perhatikan kalau di sini bentuk negasi dari suatu himpunan adalah bentuk komplement, makanya disebutnya hukum komplement. Ketika dia ketemu dengan negasi dirinya sendiri menggunakan atau, hasilnya adalah benar. Kalau pada hukum ekuivalensi logika, ya kalau di sini hasilnya berarti universe. Kemudian kalau untuk dia ketemu terhadap negasi dirinya sendiri menggunakan dan, hasilnya adalah salah. Nah, kalau di sini himpunan kosong. Begitu kurang lebih ya. Kemudian hukum idempoten adalah ketemu dengan dirinya sendiri, hasilnya dia lagi, hasilnya diri sendiri ya. Entah itu menggunakan gabungan, entah itu menggunakan irisan. Kemudian kalau yang nomor 4 ini masih sama ya dengan hukum ekuivalensi logis, ada yang disebut hukum idempoten juga. Sedangkan yang nomor 5 ini hukum involusi. Jadi ada A komplement dikomplementkan lagi. Hasilnya adalah dirinya sendiri, hasilnya A lagi. Ini serupa dengan hukum negasi ganda pada hukum ekuivalensi logik. Kemudian hukum absorpsi ini masih sama ya. Jadi kalau ada yang di luar kurung sama dengan yang di dalam kurung, maka hasilnya adalah yaitu yang ada di luar dan di dalam ini ya. Tandanya harus beda. Yang satu gabung, yang satu iris. Di luar iris, di dalam gabung, harus berbeda.
Karena kalau sama, nanti berarti penggunaannya adalah hukum asosiatif yang nomor 8. Ya, sama-sama gabung. Hukum asosiatif kemarin intinya adalah menggeser kurung. Kalau tadinya mengurungkan B gabung C, ini bisa geser ke A gabung B-nya. Gitu ya, begitu pula dengan irisan. Awalnya yang diiris adalah B iris C, kemudian mau menggeser kurungnya ke A iris B. Jangan lupa hukum asosiatif berlaku ketika tandanya sama. Gabung di dalam kurung gabung, iris di dalam kurungnya juga iris. Ya, maka bisa digeser-geser kalau kurung. Untuk hukum asosiatif. Kemudian hukum komutatif. Ini pada dasarnya juga sama. Hukum komutatif ini hanya masalah penukaran tempat ya, posisi saja. A gabung B ini sama saja ketika kita menuliskan B gabung A. Kemudian ini ada A iris B sama dengan B iris A. Seperti itu. Hukum distributif juga sama konsepnya dengan hukum distributif pada hukum ekivalensi logika. Jadi, ini perhatikan distributif, saya jelaskan kembali, tandanya yang di luar kurung itu pasti beda dengan yang di dalam kurung. Dan ini himpunannya berbeda semua ya, beda dengan absorpsi. Kalau absorpsi kan ada yang sama, yang di luar kurung sama yang di dalam kurung ada himpunan yang sama. Maka hasilnya diri sendiri. Ini beda, kalau distributif ini beda. Ini sama seperti kali silang ya. Jadi ini menjadi A gabung B, iris, A gabung C. Ini ya. Yang ini juga berlaku yang sama. Kemudian hukum De Morgan, ini pun juga sama, menggunakan komplement ya. Kalau kemarin kan menggunakan negasi. Hukum De Morgan itu, kalau ada A iris B, ini sepaket A iris B-nya ini dikomplementkan, maka komplementnya bisa masuk ke masing-masing himpunan dengan catatan tandanya berubah. Kalau tadi tandanya adalah irisan, maka kesininya pasti menjadi gabung. Dan jangan lupa masing-masing himpunan diberi komplement. Ini juga sama, ya. Komplement yang atas ini mau masuk ke masing-masing himpunan, maka bisa menjadi A komplement, B komplement, jangan lupa tandanya berubah dari gabung menjadi irisan. Kemudian ada juga yang disebut hukum 01 atau 01. Ini intinya kalau misalnya kita mengkomplementkan himpunan kosong, itu hasilnya adalah universe. Sedangkan kalau universe kita komplementkan, hasilnya adalah himpunan kosong. Begitu ya. Nanti akan kita gunakan dengan pembuktian yang kurang lebih serupa ya dengan apa yang kita pelajari di materi logika. Kemudian ada yang disebut dengan prinsip dualitas. Ini untuk menegaskan dari hukum-hukum yang tadi. Prinsip dualitas ini maksudnya adalah dua konsep yang berbeda, tapi dapat saling dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Itu disebut dengan dualitas. Contoh sederhananya ini. Di Amerika Serikat, itu mobil itu posisi setirnya ada di sebelah kiri dan mobilnya berjalan di jalur kanan. Kemudian bisa dikatakan belok kanan boleh langsung ya, karena dia jalannya di jalur kanan. Sedangkan kalau di Inggris itu setirnya setir kanan seperti di Indonesia. Kemudian mobil berjalan di jalur kiri. Kemudian belok kiri boleh langsung. Nah, ini adalah prinsip dualitas. Ketika setir kiri, dualnya di sini setir kanan. Maka ketika setir kiri jalurnya jalur kanan, di sini setir kanan jalurnya jalur kiri. Ini yang disebut dengan prinsip dualitas. Tadi sesuai dengan maknanya bahwa ini dua konsep yang secara kasat mata memang berbeda, tapi bisa saling dipertukarkan dan tetap memberikan jawaban yang benar. Jadi tetap boleh sama-sama benar ya. Kalau setir kiri jalurnya di kanan, kalau setir kanan jalurnya di kiri. Konsep kiri dan kanan ini bisa dipertukarkan pada kedua negara sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris, tinggal ditukar saja. Kalau di Amerika belok kanan boleh langsung, di Inggris belok kiri boleh langsung. Nah, kalau di sini prinsip dualitas pada himpunan itu berlaku tadi pada hukum-hukum aljabar himpunan tadi. Apa yang dipertukarkan yaitu gabung ditukar dengan iris, gabung ditukar menjadi iris, iris ditukar menjadi gabung, kemudian himpunan kosong ditukar menjadi universal ditukar menjadi himpunan kosong. Seperti itu, dan komplement dibiarkan seperti semula ya. Jadi ini
hukum aljabar himpunan kecuali nomor 5 merupakan dual satu sama lainnya. Kita lihat kembali hukum aljabar himpunan. Perhatikan, yang nomor 1 ya, ini gabung, yang I1-nya ini gabung, I2-nya menjadi iris. Gabung iris ini himpunan kosong jadi universe. Ya, ini yang disebut prinsip dual. Yang atas ini adalah bentuk dual yang bawah bentuk dual yang atas. Begitu ya. Kecuali nomor 5 karena nomor 5 tidak berpasangan ya. Cuma satu saja. Contoh misalnya hukum yang 11 nih, hukum yang 01, 01, tadinya di sini himpunan kosong, ke sininya universe. Ya, di sininya universe, ke bawahnya adalah himpunan kosong. Jadi, I1 sama I2 ini merupakan bentuk dual satu sama lain. Begitu pula dengan hukum-hukum yang lain ya, misalnya hukum asosiatif. Yang ini hukum yang I1, ini gabung semua, yang I2 otomatis irisan semua. Ini pun juga seperti dipertukarkan. Jadi prinsip dualitas untuk menjelaskan itu saja ya, mempertegas bahwa hukum aljabar himpunan itu merupakan mengandung prinsip dualitas.